Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kami berada di antara Bapak Ibu yang mungkin sedang menunggu di poli lantai 3 Gedung Baru Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Sambil menunggu, mungkin nanti Bapak Ibu ikuti bersama nggih bincang sehat pada bulan Agustus 2025. Perkenalkan, saya Maidia dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata. Di samping saya ada Dr. Indah Latifah sebagai narasumber kita pada acara bincang sehat kali ini. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Maidia. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Nah, biasanya kan kalau bulan Agustus nih dok, identik dengan bulan kemerdekaan. Tapi kalau yang terkait kesehatan itu bulan Agustus itu bisa disebut juga sebagai bulan vitamin A gitu dok. Ya, benar. Kalau vitamin A itu seberapa penting sih untuk tubuh kita, dan kalau misalnya kekurangan vitamin A apakah mempengaruhi kesehatan mata atau seperti apa? Nah, itu benar sih. Agustus ini untuk di kesehatan ya, terutama itu terkenal dengan bulan vitamin A. Kenapa sih pemerintah Indonesia itu sampai mengkhususkan bulan Agustus itu menjadi bulan vitamin A? Apakah vitamin A itu penting atau tidak? Menurut Mbak Media penting atau enggak? Penting sih ya dok. Penting ya, Iya. alasannya ya. Jadi menurut WHO tahun 2016 secara global terdapat 5,17 juta anak prasekolah yang mengalami rabun senja. Nah, sekitar 190 itu memiliki serum retinol yang rendah dan ada sekitar kurang lebih 94.500 yang mengalami diare dan 11.200 kematian terkait campak per tahun yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Nah, ini sebagian besar ini kasus ini terjadi di negara-negara sub-Sahara atau Asia Selatan ya. Dan berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia 2017 itu mengatakan kekurangan vitamin A memiliki dampak negatif pada prestasi belajar anak dan konsentrasi yang mempengaruhi prestasi dari anak itu sendiri. Jadi itu alasannya salah satu alasan dari kenapa pemerintah Republik Indonesia ini sampai mengkhususkan bulan Agustus itu sebagai bulan vitamin A. Ternyata banyak kasusnya yang ditemukan, terutama yang pertama contohnya pada kesehatan mata itu ada namanya seroftalmia atau pada kondisi awal itu biasanya sering disebut rabun senja pada gejala-gejala awal. Kemudian ada pada kasus campak ya yang lagi viral sekarang, ternyata kasus campak naik lagi. Salah satunya ternyata kekurangan vitamin A dan juga ada gangguan atau penurunan konsentrasi saat belajar. Itu sebagian besar gejala klinisnya itu pada anak-anak. Itu ya. Jadi sepenting itu ya dok, karena merembet ke penyakit-penyakit lainnya, tidak hanya tentang kesehatan mata aja ya dok. Ya, karena vitamin A itu secara global atau fungsinya itu banyak ke tubuh kita ya. Salah satunya mata, ternyata juga ke sistem fungsi tubuh yang lain. Baik, baik. Kalau peran vital vitamin A sendiri itu seperti apa sih dok? Nah, ini kita share peran vitamin A ya. Jadi vitamin A itu sebenarnya apa? Nah, vitamin A itu merupakan mikronutrien yang sangat esensial karena vitamin A ini penting untuk pertumbuhan sebagai fungsi vital yang tidak dapat diproduksi sendiri. Artinya tubuh kita secara normal itu tidak bisa menghasilkan vitamin A sendiri. Nah, makanya kita mendapatkan suplai vitamin A itu dari luar karena kita sendiri tidak bisa memproduksi. Seperti itu. Makanya kenapa penting sampai kekurangan? Berarti kekurangan asupan yang makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian ternyata kekurangan vitamin A sendiri itu masih banyak yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Sehingga terutama pada negara berkembang ya, karena mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh dunia itu. Kemudian peran vitamin sendiri karena fungsinya sangat esensial, sangat penting untuk tubuh kita, maka banyak sekali negara-negara yang menciptakan atau membuat terobosan supaya asupan vitamin A itu cukup
sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga membentuk suatu pendekatan inovatif seperti fortifikasi pangan. Seperti itu. Oh, baik, baik. Kalau vitamin A tadi kan kalau misalnya kekurangan itu kan bisa mengganggu atau terjadinya masalah kesehatan pada mata. Selain itu ada fungsi kunci lain untuk bagian tubuh lain enggak sih, Dok? Defisit vitamin A atau kekurangan vitamin A itu sendiri. Iya, ada. Tadi ini ya, jadi saya jelaskan fungsi vitamin A secara umum atau secara keseluruhan ke tubuh kita. Jadi pada kesehatan mata, vitamin A itu untuk penglihatan ya. Jadi vitamin A ini diserap pada mata itu fungsinya pada saraf mata atau retina yang berfungsi sebagai penglihatan pada cahaya yang minim. Jadi maksudnya seperti ini, biasanya Mbak Mei kalau misalkan kita kondisi mati lampu gitu ya, kita kan kadang masih bisa melihat atau menerawang kelihatan benda-benda sekitar. Nah itu fungsi vitamin A itu di situ. Jadi ketika lampu-lampu sekitar atau di ruangan gelap atau cahaya yang sedikit, fungsi vitamin A itu untuk memperkuat saraf mata pada penglihatan yang cahayanya sedikit. Yang minim cahaya ya, minim gitu cahaya. ya. Jadi ketika pasien atau seseorang yang mengalami kekurangan vitamin A, pasti kalau sudah sore atau mulai malam, itu pasti langsung nggak kelihatan. Karena saraf yang berfungsi untuk minim cahaya itu nggak bisa bekerja optimal karena nggak dapat nutrisi vitamin A itu sendiri itu pada mata. Kemudian pada kesehatan reproduksi itu termasuk pada laki-laki maupun wanita itu juga berpengaruh penting. Kemudian pada sistem kekebalan tubuh juga dan pertumbuhan perkembangan. Ini maksudnya apa? Jadi vitamin A itu sejak bayi, sejak di dalam kandungan itu juga berperan penting dalam pematangan sel-sel janin yang ada di pada ibu hamil ya. Jadi pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan dan pematangan sel. Ini juga berpengaruh pada kulit, pada tulang, pada gigi dan lapisan sel-sel organ itu sendiri. Kemudian pada sistem imun, ternyata vitamin A itu juga berperan penting pada fungsi pertahanan tubuh kita. Jadi pada orang-orang yang kekurangan vitamin A itu biasanya sistem imunnya turun atau kurang bagus ya, sehingga ya kalau imunnya kurang bagus akhirnya ya gampang sakit kayak gitu. Beda sama orang yang vitamin A cukup, lebih sehat atau lebih prima gitu ya. Kemudian pada kulit. Nah, biasanya vitamin A itu juga berperan pada pematangan atau pembentukan sel-sel kulit yang baru, serta juga berfungsi pada penyembuhan luka dan menghambat proses penuaan. Jadi tidak hanya pada anak-anak, pada orang dewasa, pada orang lansia itu juga vitamin A itu berperan penting itu. Baik, Dok. Kalau seperti itu ada nggak sih, Dok, makanan-makanan misalnya dari apa nih kita bisa mendapatkan vitamin A yang itu di kandungan makanan itu vitamin A-nya cukup tinggi gitu, Dok? Jadi seperti saya jelaskan tadi, kenapa vitamin A itu penting, salah satu sebabnya karena vitamin A itu tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkan vitamin A itu dari asupan makanan yang masuk. Nah, intinya asupan makanan yang masuk itu ada dua jenis. Ada protein hewani sama protein nabati ya. Sebenarnya yang paling bagus itu asalnya yang dari protein hewani karena dia langsung diproses menjadi vitamin A yang siap berfungsi untuk sel-sel tubuh kita. Sedangkan kalau untuk protein nabati ya, protein nabati itu istilahnya itu bentuk vitamin A yang belum mentah. Jadi ketika kita mengkonsumsi sumber makanan yang protein nabati, kita membutuhkan jumlah banyak untuk mendapatkan vitamin A yang minimal cukup. Nah, gitu. Minimal sama ya, Dok, seperti yang misalnya kita makan protein hewani. Jadi protein hewaninya kalau misalnya hewaninya protein hewaninya 1 itu bisa 10. Oh. Jadi iya. Jadi memang lebih bagus dari protein hewani karena sudah mencukupi gramnya itu. Ini contohnya misalkan kalau di luar negeri ya kadang di kita udah ada ya daging. Nah, jadi misalkan
daging kalkun atau daging sapi atau daging ayam itu misalkan seberat 145 gram, 85 gram itu ukuran dapur kita sehari-hari, misalkan satu cangkir atau 2 potong besar itu bisa mengandung vitamin A sebanyak ini 15.569 miligram atau mikrogram ya. Selain itu, ini kan secara global ya, juga bisa dari sosis hati ya, babi atau dari ubi jalar. Kemudian ada untuk yang hati ayam itu juga bisa, atau hati sapi itu juga bisa. Nah untuk yang non muslim mungkin bisa biasanya konsumsi daging babi itu juga bisa dari sosis hati babinya. Nah kemudian untuk dari protein nabati bisa dari ubi jalar yang direbus. Kemudian ada sayur kailan. Kemudian ada labu kuning atau bayam segar atau juga bisa dari telur segar. Nah intinya sayur-sayuran yang saya sebut tadi itu termasuk sayur-sayuran yang berwarna hijau atau sayuran yang berwarna oranye atau merah. Nah itu yang mengandung banyak vitamin A seperti itu. Kayak pokcoy itu juga bisa termasuk, Dok. Iya, pokoknya itu bisa sawi hijau. Kemudian tomat, pepaya, sehari-hari yang kita makan sebenarnya ternyata mengandung vitamin A juga gitu. Juga dari ini juga kelihatan ya Dok, retinol activity equivalennya kalau misalnya bayam itu 141, Ya. kalau daging sapi itu bisa sampai 8.000 ya Dok. Iya, benar-benar. Jadi yang seperti kami jelaskan ya Bapak Ibu tadi, kalau sumber makanan yang protein hewani itu mengandung vitamin A yang lebih banyak dibandingkan protein nabati. Jadi kalau misalkan memang pada kondisi khusus butuh suplai vitamin A yang lebih banyak, mungkin lebih banyak masukkan suplai yang protein hewani seperti itu. Kalau untuk kelompok potensial yang rentan kekurangan vitamin A Dok, usia atau misalnya usia kah atau apakah hamil atau menyusui rentan vitamin A itu seperti apa Dok? Ya jadi seperti ini ya Mbak. Jadi kalau misalkan usia yang rentan, nah ini itu biasanya pada anak-anak, pada usia anak-anak, kemudian pada golongan ibu hamil atau wanita remaja ya. Kemudian juga pada lansia itu juga bisa rentan untuk lansia itu rentan juga untuk kebutuhan vitamin A seperti itu. Tapi secara garis besar sih kebanyakan pada usia anak-anak atau balita atau bayi itu ya. Ini potret defisiensi vitamin A secara global. Ini prevalensinya pada anak-anak ternyata kekurangan vitamin A itu sebanyak 17%. Kemudian pada usia prasekolah ternyata juga ada anak-anak yang sudah memasuki usia prasekolah itu mengalami kekurangan vitamin A yang menimbulkan gejala klinis di mata. Kemudian juga ada wanita hamil juga beresiko ya karena juga membawa janin ya. Jadi pertumbuhan atau nutrisinya kan butuh lebih banyak seperti itu. Jadi yang kalau untuk yang wanita hamil biasanya mungkin untuk dirinya sendiri aja itu sekarang dibagi dua seperti itu ya Dok. Juga untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya benar. Kalau misalnya nih Dok, kekurangan vitamin A, seserius apa sih Dok kekurangan vitamin A itu? Dampak serius apa yang bisa terjadi kalau kita kekurangan vitamin A? Ya jadi gini ya Mbak. Kita tadi sudah menjelaskan tentang vitamin A atau peran vitamin A kepada tubuh kita. Udah mulai dari penglihatan, dari mata, kesehatan mata, kemudian kesehatan reproduksi, kesehatan pencernaan, kesehatan pertumbuhan dan perkembangan imunitas ya. Jadi kalau misalkan pada orang yang mengalami kekurangan vitamin A itu pasti akan menimbulkan tanda atau gejala klinis ya. Tapi ternyata ketika orang kekurangan vitamin A itu sudah memunculkan gejala klinis, itu sudah gejala akhir ternyata. Jadi kalau sudah muncul gejala atau tanda itu sudah terlambat lah istilahnya. Jadi benar-benar kekurangan vitamin A di dalam tubuh ya Dok? Benar. Jadi proses untuk kita menanggulangi itu sudah kurang awal, anggapannya sudah telat ya, sampai menimbulkan klinis yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi contohnya
itu pada sistem penglihatan ya, pada fungsi penglihatan kita kekurangan vitamin A itu sering disebut self-talmia, yaitu kekurangan vitamin A yang menyebabkan rabun senja pada kasus parah itu juga bisa berujung ke kebutaan permanen. Jadi karena kekurangan vitamin A ini itu self-talmia itu mempunyai tingkatan grading seperti itu. Biasanya gejala awal itu rabun senja. Nah, kok sudah mulai misalkan nih ada anak-anak sering waktu sore atau maghrib ya. Maghrib itu kan mulai cahayanya sudah mulai redup ya, lebih matahari sudah terbenam lah. Nah, itu artinya anak-anak itu biasanya suka lari-lari. Sekarang mulai kok lari-lari nabrak meja, kok nabrak kursi. Ini kenapa nih? Nah, kita sebagai keluarga mulai was-was ya, mulai waspada. Ini kenapa kok biasanya usia anak-anak segini penglihatannya harusnya bagus ya, entah itu pagi, siang, malam, kok sekarang maghrib sudah mulai atau malam itu sudah mulai tiba-tiba jalan nabrak. Nah, itu berarti sudah warning ya. Nah, kalau misalkan dibiarkan itu semakin lama seperti gambar mata yang tadi itu semakin efeknya tuh berat atau bisa komplikasi ke kebutaan permanen gitu. Kemudian peningkatan risiko infeksi. Jadi tadi sudah saya jelaskan ternyata vitamin A itu juga berperan pada pematangan atau pematangan atau pertumbuhan dari sel-sel yang berfungsi untuk sistem imun ya. Jadi ketika vitamin A-nya itu turun atau kurang, pasti imunitas kita yang membutuhkan vitamin A itu juga melemah atau kerjanya kurang optimal sehingga rentan terjadinya infeksi, entah itu infeksi pernafasan atau infeksi pencernaan. Karena secara general vitamin A juga berpengaruh penting ya pada imunitas. Kemudian ternyata juga pengaruh pada anemi dan gangguan pertumbuhan. Nah, ini ternyata penyebab salah satu anemia pada anak-anak atau ibu hamil itu salah satunya kekurangan vitamin A, karena vitamin A ini juga berpengaruh pada vitamin itu berpengaruh pada pengaliran zat besi ke tubuh kita. Kalau misalkan anggapannya transportnya lah gitu ya. Jadi misalnya vitamin A-nya turun, akhirnya kan zat besinya tidak bisa berfungsi secara optimal, terus pembentukannya juga menurun, akhirnya terjadilah anemia. Jadi seperti kayak kendaraan gitu ya dok ya? Iya, secara garis besar seperti itu. Juga bisa sebagai membantu pembentukan ini HB, jadi hemoglobin. Jadi kalau misalkan proses pembentukan HB-nya, hemoglobinnya menurun, akhirnya ya anemi gara-gara tidak ada vitamin A yang berperan di situ. Baik. Kalau untuk dampak kekurangan vitamin A untuk anak-anak dan balita, mungkin saat ini yang di Posyandu itu kan ada PIN ya dok? Iya. PIN vitamin A gitu dok. Kalau misalnya sampai kekurangan, dampaknya di anak-anak dan balita dok? Nah, seperti ini contoh dari kekurangan vitamin A pada anak-anak biasanya pada fungsi penglihatan ya. Ya kita sebut tadi self-talmia. Dimulai dari kebutaan malam atau rabun senja hingga kerusakan mata permanen. Jadi ketika sudah matanya sudah tampak ada bintik putihnya seperti itu, korneanya ya tidak bisa ditembus cahaya, jadinya tidak bisa melihat ya. Sehingga itu permanen. Kemudian ada peningkatan resiko infeksi. Jadi karena sistem imunnya turun, gampang terkena infeksi. Bisa itu seperti diare, pencernaan, gangguan infeksi pencernaan atau ISPA, infeksi pernafasan. Juga terjadi keterlambatan tumbuh kembang. Sehingga karena kan vitaminnya tadi juga saya jelaskan ada fungsi sebagai membantu pembentukan atau pertumbuhan dari sel-sel tubuh secara umum. Jadi kalau kekurangan ya sangat miris ya, karena vitamin A itu juga ternyata fungsinya sangat penting buat untuk anak-anak sebagai tumbuh kembangnya. Jadi kalau sudah sampai ada anak yang penglihatannya terganggu seperti ini, itu sudah lama berarti mengalami kekurangan vitamin A seperti itu. Jadi mungkin nggak dirasa atau orang tuanya yang kurang aware gitu ya dok? Iya. Tadi misalkan anak-anak kok pada maghrib ya, waktu maghrib atau malam tiba-tiba atau apa,
jalan itu sering nabrak pintu, nabrak apa atau enggak. Wah, itu tuh harus aware, harus dibawa ke tempat rumah sakit ya Pelayanan atau puskesmas lah kesehatan. minimal untuk diperiksakan seperti itu. Kalau untuk dampaknya untuk ibu hamil dan ibu dan remaja dok seperti apa? Jadi seperti ini, remaja putri dan ibu hamil itu memiliki kebutuhan vitamin A yang juga cukup tinggi. Karena vitamin pada wanita anak remaja ya, itu kan biasanya sudah memasuki masa pubertas. Ada siklus menstruasi di sana. Nah, ketika anak sudah memasuki siklus menstruasi, kekurangan vitamin A dari intake yang kurang, otomatis banyak pengeluaran sel darah merah. Nah, terus tidak ada pembentukan sel darah merah yang optimal, akhirnya anemia. Anaknya juga salah satunya emang sakit atau susah konsentrasi atau pada anak remaja yang sering pingsan itu juga bisa terjadi anemia. Salah satunya mungkin suplai atau intake vitamin A-nya kurang dari situ. Kemudian ada gangguan reproduksi, kemudian juga ada beresiko untuk komplikasi kehamilan karena bisa mengalami infeksi karena sistem imunnya turun gitu ya, atau preeklamsi atau persalinan prematur seperti itu. Jadi siapa saja nih dok kelompok rentan yang bisa kekurangan vitamin A itu aja dok? Ya, kelompok rentan tuh artinya yang harus diperhatikan lebih khusus ya. Itu pada anak-anak, ibu hamil, wanita remaja. Ada balita, ada remaja putri, ibu hamil, ternyata juga pada pasien-pasien operasi bariatrik ya, karena bariatrik itu kan ada pemotongan dari organ pencernaan ya. Jadi penyerapan salah satu salah satu penyerapan vitamin A itu termasuk dari organ pencernaan itu sendiri ya. Jadi penyerapan nutrisinya juga terganggu seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan dari Dokter Indah. Mungkin Bapak Ibu yang ada di depan saya, di hadapan saya, ada yang mau dibagikan atau ditanyakan terkait vitamin A? Apakah ada Bapak Ibu? Sepertinya penjelasannya cukup lengkap ya dok. Ya, semoga apa yang saya jelaskan itu bisa membawa bekal, dibawa bekalnya ilmunya untuk di-sharing ke keluarga masing-masing ya. Mungkin Bapak Ibu ini punya anak atau punya keluarga yang lagi hamil, punya cucu usia balita. Jadi bisa dibawa lah pulang periksa ke sini bawa ilmu supaya bermanfaat ya. Jadi sambil nunggu antrian ya dok, sambil mendengarkan tipis-tipis bincang sehat kali ini, sehingga ada yang bisa dibawa pulang seperti itu ya dok. Ya benar, semoga bermanfaat untuk keluarga kita yang di rumah. Amin amin. Oh iya, monggo Ibu. Silakan Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Deg-degan kalau ada yang bertanya ini. Bu Elizabeth, monggo Ibu. Mau tanya, vitamin A, kalau minyak ikan itu termasuk vitamin A? Dari Ibu Elizabeth dok, apakah minyak ikan itu termasuk vitamin A? Ya, biasanya ada konsumsi minyak ikan ya Bu ya. Kandungannya biasanya ada vitamin A-nya. Bisa ada vitamin A-nya. Tapi vitamin A itu juga bisa yang saya jelaskan tadi, lebih ke yang bagus itu sumber protein hewan. Ya, mau daging, misalkan tidak ada daging, bisa ikan atau telur. Ikannya sendiri mengandung vitamin A. Dan satu lagi Bu, ternyata penyerapan vitamin A itu juga dibantu oleh lemak atau minyak. Jadi salah satu pemerintah itu ya untuk mengatasi kekurangan vitamin A itu salah satunya dengan fortifikasi pangan. Jadi ada usaha teknik pangan yang memasukkan vitamin A ke misalkan margarin atau minyak. Jadi yang penting tergantung pengolahannya Bu. Jadi boleh digoreng, boleh dipanggang atau direbus seperti itu. Vitamin minyak ikan juga salah satunya mengandung vitamin A. Boleh, sangat bagus karena kan salah satu fungsi vitamin A itu salah satunya mencegah proses aging atau proses penuaan baik dari kulit atau dari sel-sel organnya. Sebenarnya bagus Ibu. Kalau untuk lansia ya Bu. Kalau untuk lansia dok. Sebenarnya kalau lansia sih pada dasarnya gizi seimbang ya Bu ya. Minimal ya setiap hari boleh atau Ibu merasa
gizinya setiap hari yang masuk sudah sesuai dengan sesuai dengan asupan kebutuhan asupannya itu juga boleh. Iya. Boleh, iya kan pasti kita tidak mungkin konsumsi terlalu berlebihan ya Bu ya. Pasti satu porsi itu sudah mencakup gizi seimbang, salah satunya vitamin A. Jadi kalau bisa konsumsi vitamin A itu misalkan dari sumber protein hewani ya Bu ya. Seperti tadi ikan atau telur, nanti sayurnya bisa dibantu sayurnya dari sayur yang berwarna hijau atau yang merah, misalkan kailan, sawi, atau buahnya yang bagus pepaya, tomat seperti itu. Itu udah gizinya nggak vitamin A aja, ternyata banyak mengandung gizi yang lain. Gitu. Gak ada sih Bu, gak ada khusus waktu terbaik konsumsi pagi, siang, malam nggak ada. Monggo sesuai pribadi masing-masing. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ini saya senang sih kalau ditanya deg-degan ya. Semoga ilmu bukan sharing ya Bu ya, kita sharing. Semoga itu memang karena semua kesehatan itu dimulai dari kita sendiri, artinya dari rumah kita sendiri gitu. Nanti dari rumah, mulai dari omong-omongan dari keluarga besar, seenggaknya bincang sehat ini bisa membawa dampak meskipun kecil. Tapi kalau misalkan yang terkena dampak itu banyak, jadi bisa mengubah kesehatan dari masyarakat kita sendiri. Gitu. Ada yang tanyakan lagi Bu? Cukup, ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Elizabeth. Oh, dapat hadiah. Ayo yang mau tanya Bu, bisa dapat hadiah nih. Masya Allah. Monggo. Nama saya Nyonya Kartiko dari Rungkut. Saya kan dapat resep minum Retivit ya Bu ya. Iya. Terus anak saya itu hamil, apa masih boleh minum Retivit untuk kehamilan? Oh ya gini, kalau misalkan untuk ibu hamil Bu, kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter kandungan. Biasanya dokter kandungan itu juga memberikan multivitamin yang lain, seperti itu. Jadi kalau saya bilang boleh, nanti langsung dikonsumsi ya. Nanti kan saya bertanggung jawab juga ya Bu ya. Kan saya sebenarnya dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter kandungannya karena setiap ibu hamil kondisinya berbeda. Iya. Untuk ibu sih boleh-boleh aja ya. Kalau saya nggak terbatas ya Retivit ini diminum. Iya, sesuai dengan dosisnya Bu ya. Karena memang ya sesuai dosis sesuai aja. dosis. Karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya, matur nuwun. Iya. Dapat hadiah Bu. Alhamdulillah. Iya. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau dibagikan lagi atau yang ditanyakan? Ya, dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Hartono dari Karangpilang. Ya. Saya punya cucu, Ya. masih umur kelas 5. Umur berapa Pak? Kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Ya. Kemudian memang sampai saat ini dia melihatnya sudah tidak berapa kelihatan angka jangan jarak 10 meter. Tapi dia yang sering konsumsi, dia itu selalu mengkonsumsi mie instan. Kemudian main HP itu selalu, apakah itu pengaruh juga, baik itu mie instan maupun HP. Karena apa? Memang selama ini belum pernah cek mata. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Hartono. Izin saya jawab. Jadi kalau misalkan pada yang usia SD ya Pak ya, kelas 5, salah satu pengaruh ke kesehatan kita salah satunya adalah dari makanan. Nah, kalau mie instan sendiri itu kan gizinya nggak sebagus makanan real food gitu ya Pak ya. Mie instan itu ada penyedap rasanya, ada pengawet, kemudian kadar garam sama kadar gula juga terlalu tinggi. Itu pasti gizinya menurut saya kurang bagus untuk anak yang mengalami pada fase tumbuh kembang. Nah, pada fase tumbuh kembang ini harusnya membutuhkan makanan yang real food. Real food itu artinya yang benar-benar mengandung gizi yang baik. Baik itu vitamin, karbohidrat, protein, serat, vitamin atau mineral. Nah, kalau pada mie instan sih saya tidak menganjurkan. Kemudian untuk penggunaan HP. Jujur penggunaan HP ini juga menjadi tantangan di
kesehatan mata ya, apalagi jangankan anak umur kelas 5 SD Pak, balita aja sudah kecanduan gadget. Nah itu pasti pengaruh ke kesehatan mata. Salah satunya yang paling ringan mata kering. Mata kering itu karena terlalu banyak paparan sinar dari layar HP itu ya Pak ya. Kemudian itu juga selain itu pada posisi penggunaan HP, misalkan dari posisi sambil tidur atau dalam kamar atau ruangan yang gelap, biasanya kan anak-anak malam hari sebelum tidur itu main HP sambil tidur, itu pengaruh ke fungsi penglihatan seperti itu. Ya memang ada pengaruhnya. Selain itu juga dari gaya hidup ya Pak ya, misalkan sering begadang gara-gara main game atau apa nonton film seperti itu pasti pengaruh. Jadi kalau saran saya sih solusinya dibawa saja, minta rujukan ke Polimata Pediatrik di RSMM. Di sini kami sudah ada pelayanan dokter spesialis mata untuk anak. Iya, jadi bisa dicek ini apa mata minus atau ada keluhan gangguan mata yang lainnya pada mata anak-anak seperti itu. Ya, dan jangan lupa dibawa ya Pak. Sudah tanya, harus dibawa. Baik Bapak. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau informasi yang ingin dibagikan kepada kami? Baik Dokter Indah, sepertinya sudah cukup. Benar. Nah ini Dok, di penghujung acara ini Dok, ada nggak sih Dok pesan untuk kita semua terkait dengan vitamin A? Iya, kesimpulannya vitamin A itu sangat penting, tidak cuma untuk anak-anak tapi juga untuk ibu hamil, pada anak remaja khususnya wanita ya mengalami pubertas, kemudian juga pada ayah ibu kita atau lansia. Jadi fungsi vitamin A sangat penting secara global untuk kesehatan kita, baik dari mata, pencernaan, pernafasan, kulit, dan sistem imun tubuh kita. Nah, karena sebegitu pentingnya vitamin A, maka dari pemerintah sendiri itu mencetuskan program bulan vitamin A yang ada pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, itu biasanya digalakkan di puskesmas karena itu merupakan program pemerintah yang wajib dilakukan ya. Jadi misalkan nih ada kader-kader posyandu yang mendata, ada enggak anak balita usia bayi 6 bulan sampai setahun atau 1 tahun sampai 5 tahun, biasanya ibu-ibu kader posyandu itu rajin ketok-ketok pintu, tanya, ayo ikut posyandu. Kenapa serajin itu? Karena sebegitu pentingnya vitamin A pada tumbuh kembang anak kita atau cucu kita ya, pada pasien hari ini ya. Sepentingnya itu, karena jangan sampai ini cuma ditetesin aja Pak, nggak diapa-apain. Jadi anaknya datang, ditimbang, kemudian pada bulan Februari sama bulan Agustus itu disuruh datang, dikasih vitamin A sesuai dosisnya. Ini pada bayi usia 6 sampai 11 bulan itu kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 intraunit. Kalau anak-anak balita usia 1 sampai 12 sampai 59 itu vitamin A yang merah dengan dosis 200 intraunit. Seperti itu. Jadi sangat penting ya, saya sendiri juga membawa anak saya sebenarnya. Karena sepenting itu untuk anak-anak. Karena kan anak-anak itu investasi masa depan ya. Artinya investasi itu masa depannya masih panjang. Jadi usahakan diberikan haknya mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Yang terbaik. Ya. Kalau misalnya benar. ini kan sudah ada programnya sendiri ya Dok, Ya, dari pemerintah. Sampai pemerintah membuatkan program khusus bulan vitamin Juni. A. Nah ini sudah tanggal 28 Agustus, mungkin diingatkan kembali keluarganya, anaknya, ibunya, ini anak-anaknya sudah dibawa belum? Sudah dapat vitamin A belum? Gitu. Pin merah sebutannya biasanya. Ya, Dok. sesuai dengan usianya. Ya, pin merah atau pin biru gitu ya Ya, Dok. benar. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian bincang sehat pada kesempatan kali ini. Semoga yang Dokter Indah Latifah bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih ya Dok sudah berkenan hadir untuk bincang sehat kali ini. Mohon maaf kalau semisal ada perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.